Salam semua teman-teman dari komunitas sahabat Yesus, senang banget malam hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama meskipun secara online gitu ya. Dan sebelum terlambat saya ingin mengucapkan tetap Merry Christmas dan Happy New Year buat teman-teman semuanya gitu ya, dan biar di tahun 2022 ini menjadi tahun yang berbeda buat setiap kehidupan kita, sehingga kita bisa berjalan dan belajar terus memahami tentang rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi saya yakin bahwa saat ini saya sedang berdiri atau berbicara di depan orang-orang muda yang percaya bahwa dalam hidupnya Tuhan telah taruh panggilan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Nah, karena itu mari kita belajar sama-sama ya pada malam hari ini. Tapi mungkin sebelum saya menyampaikan beberapa hal, izinkan sekali lagi saya memperkenalkan diri gitu ya. Tadi Francisca telah memperkenalkan diri dengan sangat-sangat luar biasa gitu ya. Jadi nama saya adalah Denny Patina Sarani gitu ya. Saya tinggal di Jakarta, tepatnya di daerah Tangerang di Karawaci gitu ya. Dan saat ini kesibukan saya adalah saya memimpin sebuah gereja. Saya seorang lead pastor atau gembala sidang dari gereja yang bernama Living Room Community Church di daerah Gading Serpong gitu ya. Dan saya bersama dengan adik saya Yeri Patina Sarani yang udah pernah bicara di sini. Kami bersama-sama menjalankan sebuah foundation atau yayasan yang bernama Roni Patina Sarani Foundation gitu ya. Jadi itu adalah sebuah yayasan yang sampai hari ini terus bergerak. Saya menyebutnya adalah di area penyelamatan generasi gitu ya. Dan ya tadi sudah dijelaskan juga, karena memang saya sangat passionate banget dalam human development atau people development gitu ya. Saya sangat-sangat passionate banget untuk bisa memaksimalkan manusia. Saya percaya bahwa setiap orang itu waktu dia bisa mengeluarkan potensi-potensi yang di dalam hidupnya, dia akan menjadi orang-orang yang hebat dan dapat membawa perubahan dalam kehidupan ini. Makanya karena itu saya mendirikan sebuah company training yang bernama Spotter Training and Coaching gitu ya. Jadi ini lebih banyak fokus ke pendampingan, pemberdayaan, mengequip para pemimpin-pemimpin dan semuanya. Nah, itu tadi beberapa pengenalan dari saya, jadi saya berharap setelah ini kita akan lebih mudah ya untuk kita bisa bertemu. Nah, pada malam hari ini, jadi sebenarnya waktu kita bicara soal identitas baru dalam konteks hidup dalam panggilan Tuhan, saya memberi judul namanya adalah display, gitu ya. Semua tahu ya, display itu adalah tampilan, sesuatu yang orang mau tampilkan. Display itu adalah sesuatu yang kita pengen orang lihat tentang siapa kita, sesuatu yang kita pengen orang kenal tentang siapa kita. Makanya kenapa saya menemukan hari-hari ini display ini menjadi sesuatu yang penting buat kita gitu ya, buat beberapa orang, terutama buat anak-anak muda gitu ya. Makanya kenapa begitu banyak anak-anak muda yang berusaha dalam hidupnya menampilkan sebuah tampilan yang dia harapkan orang akan nilai dia seperti itu, yang mungkin kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya dia. Itu yang sedang terjadi. Adakah di sini ya yang punya sosial media? Ada nggak sih pengen tahu aja yang mau postingin foto yang baru bangun tidur, belum ngapa-ngapain? Tentu tidak gitu ya. Tentu ya waktu kita mau memposting sesuatu, kita pengen memposting sebuah tampilan yang waktu orang lihat, orang bisa kasih likes. Waktu orang lihat, orang bisa kasih komen. Sehingga kita berharap tampilan yang kita tampilkan itu dihargai oleh orang. Nah, permasalahannya adalah seperti ini. Ada orang yang sebenarnya realita hidupnya nggak sama dengan tampilan apa yang dia tampilkan, hanya karena supaya dia supaya dia itu nggak bisa, hanya karena supaya dia ingin orang nilai seperti dia. Makanya kenapa dalam kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-16 ayat 7, kita tahu semua ini ada sebuah cerita ketika Nabi Samuel datang ke rumah yang bernama Isai untuk mengurapi raja Israel yang berikutnya. Kita tahu bahwa Isai menampilkan apa yang terbaik menurut Isai. Tahu ya,
Dia punya anak banyak, tapi salah satu anaknya yang mungkin buat Isai, yang namanya Daud, kita tahu ceritanya, sengaja nggak ditampilkan dalam momen penting ini. Bayangin, momen seorang nabi datang ke rumah kita untuk mencari dan mengurapi calon raja yang berikutnya. Dan Isai ketika mendengar kabar itu, dia berusaha memberikan sebuah display atau tampilan yang sehingga dia berharap gini, ini nih pasti nih yang akan dipilih. Di antara anak-anak saya yang inilah, karena ini adalah tampilan yang menurut saya, kalau saya jadi Isai gitu ya, yang terbaik. Nah, tapi ternyata luar biasa, ketika bahkan Nabi Samuel pun juga, tanda kutip, terpukau dengan display yang ditampilkan oleh Isai. Sampai akhirnya di tengah-tengah itu Tuhan intervensi dan berkata di ayat yang ke-7, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang didisplay, itu dari situ katanya. Manusia selalu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, makanya kenapa waktu kita berbicara tentang panggilan hidup, orang sering lebih terfokus kepada saya mau jadi A, saya mau jadi B, saya mau di area A, saya mau di area B, saya mau ada di, kalau bahasanya kita ya, saya mau ada di gunung A, ada di gunung B, dan semua gitu. Tapi saya belajar satu hal, bahwa sebelum kita menemukan atau kita mulai menjalankan panggilan yang kita tahu Tuhan taruh dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah, kita sudah mempersiapkan diri kita nggak sih? Sehingga ini yang paling penting, bukan cuma apa yang dilihat manusia, itu yang kita kerjakan. Karena Tuhan tidak bisa tertipu oleh display kita. Orang lain bisa tertipu dengan display kita, wah gile, sosial medianya keren banget, wah dia lagi di sini, wah hidupnya kok kayaknya bahagia banget ya. Bisa tertipu dengan tampilan yang kita coba tampilkan. Nah, karena itu, berbicara soal panggilan hidup, saya selalu belajar dimulai dari mempersiapkan hidup kita sendiri terlebih dahulu. Menemukan siapa diri kita di dalam Tuhan, menemukan dan mulai mempelajari bagaimana kita perlu membangun. Makanya kita belajar dalam si anak bungsunya Isai ini yang bernama Daud. Apa sih yang dia bangun di hidupnya sehingga sepertinya kayaknya ketika orang gak melihat dia, orang tuanya sendiri gak menghargai dia, tapi kok dia tetap tak terlewatkan oleh Tuhan. Nah, itu bahasa saya. Tetap gak kelewatan ketika mungkin dia nggak dapat hal yang sama dengan kakak-kakaknya. Nah, ini yang saya rasa kita perlu belajar bersama-sama. Nah, saya mulai sekarang, kita akan belajar bersama-sama dari kitab Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-16. Oke? Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah ayat yang sangat terkenal, saya yakin sebenarnya kalian semua nggak usah baca, udah hafal di luar kepala nih. Karena ini adalah ayat yang sangat sering dipakai untuk anak-anak muda. Dikatakan seperti ini, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Nah, kita semua tahu sebenarnya kalau kita ketemu lebih enak ya diskusinya ya. Tapi saya sering mengajak berdiskusi ketika berbicara dengan anak muda, pemimpin-pemimpin muda, untuk kita bisa waktu kita sedang membahas ayat-ayat ini gitu ya. Kita semua tahu bahwa ayat ini ditulis oleh seseorang yang bernama Daud gitu ya. Dan Daud berkata bahwa saya bersyukur sama Tuhan karena kejadian saya dahsyat dan ajaib, karena Tuhan telah membentuk seluruh kehidupan saya. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca, saya menemukan setidaknya ada beberapa prinsip yang perlu kita bangun sebelum kita berjalan dan mulai mengerjakan setiap panggilan yang Tuhan telah berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan ini adalah prinsip-prinsip yang menurut saya menjadi landasan
atau fondasi yang penting yang perlu terbangun dalam kehidupan kita. Kita boleh hebat di luar, kita boleh sepertinya bisa melakukan apa saja, tapi kalau kita gagal di prinsip-prinsip yang ini, saya cuma khawatir kita tidak punya fondasi yang kuat dalam menghadapi kehidupan, dalam menghadapi tantangan-tantangan mengejar panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita bisa menjadi orang-orang yang berjuang di awal, tapi nggak siap ketika berhasil. Buktinya, ada banyak orang-orang justru yang mengalami kegagalan bukan di awal perjalanan, tapi di puncak-puncak kehidupannya, harusnya dia bisa menjadi orang yang sukses, tapi karena ketidaksiapan dia dengan fondasi yang kuat, akhirnya runtuh semua yang dia bangun dalam hidup dia. Saya berdoa dan saya berharap kita tidak mengalami hal seperti itu. Makanya kenapa sebelum kita membangun hal yang tinggi, hal yang jauh, yang besar dalam kehidupan kita, kita perlu fondasi yang kuat untuk kita bisa menjalankannya. Amin semuanya teman-teman ya. Nah, makanya ada beberapa prinsip yang saya temukan. Prinsip yang pertama saya sebut bahwa apa yang Daud sadari dalam hidupnya, saya sebut namanya adalah berharga. Coba semuanya berkata di tempat masing-masing, berharga. Gitu ya. Daud berkata begini dalam ayat yang ke-14. Karena aku bersyukur kepada Tuhan, karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, kata ini penting ya, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Daud berkata begini, aku bersyukur kepada Tuhan. Apa yang menjadi alasan Daud bersyukur? Karena dia bilang gini, karena Tuhan telah menjadikan aku dengan dahsyat dan ajaib. Daud menyadari bahwa kejadiannya dia, Tuhan menjadikan dia adalah kejadian yang dahsyat dan ajaib. Nah, saya sering ngobrol sama anak-anak muda. Oke, sekarang saya tanya, siapa itu Daud gitu ya? Ada yang menjawab, Daud itu raja atau bukan? Daud raja, setuju? Kalau raja itu tinggalnya di istana atau di rumah yang gubuk? Tentu tinggal di istana. Kalau raja itu miskin atau penuh dengan kekayaan? Tentu raja, namanya raja itu hidup dalam kekayaan. Daud siapa lagi? Daud adalah panglima perang, iya bukan? Betul, dia panglima perang. Panglima perang itu punya pengaruh atau nggak punya pengaruh? Punya pengaruh yang besar. Panglima perang punya anak buah atau nggak punya anak buah? Tentu punya pasukan yang banyak. Makanya dia raja, dia tinggal di istana, dia punya kekayaan yang banyak, dia panglima perang, dia punya pengaruh yang besar, dia punya posisi yang tertinggi, dia punya pasukan yang banyak. Waktu kita baca ini, ada orang-orang yang bilang begini, terang aja Kak, dia bilang dia dahsyat dan dia ajaib. Dia raja, dia punya segala-galanya. Lah saya cuma tinggal di rumah keluarga yang biasa. Saya punya orang tua yang mungkin gak sayang sama saya, yang gak sempurna. Saya punya masa lalu yang hancur. Sampai hari ini saya kurang kesempatan. Saya gak punya apa-apa dalam hidup saya. Mungkin Daud yang dahsyat, tapi saya enggak. Mungkin Daud yang ajaib, mungkin tapi saya enggak. Nggak sedikit saya ketemu dengan anak muda yang berkata, jelas aja Kak, dia bilang dia dahsyat. Ya dia raja, dia punya segala-galanya, dia panglima perang, dia bisa buat apa saja. Dia jalan, semua orang takut dan hormat sama dia. Siapa yang nggak merasa dirinya dahsyat? Siapa yang nggak merasa dirinya ajaib sama apa yang dia miliki dalam kehidupannya? Sehingga banyak orang-orang yang berkata, mungkin Daud yang dahsyat, mungkin Daud yang ajaib. Tapi saya dari keluarga yang nggak sempurna. Saya punya masa lalu yang hancur mungkin. Saya hidup dalam kondisi yang kurang semuanya. Saya nggak punya banyak kesempatan seperti orang lain. Saya nggak bisa seperti anak-anak muda yang lain mungkin. Mungkin saya nggak dahsyat. Mungkin Daud yang dahsyat, mungkin saya bukan siapa-siapa. Tahu nggak sih, sampai di titik ini saya berpikir bahwa saya hampir setuju dengan statement itu. Sampai waktu saya mempelajari cerita ini, saya menemukan sesuatu yang menarik teman-teman. Bahwa ternyata ayat ini menurut literasi asli, sejarah catatan ini, bahwa ternyata ayat ini bukan ditulis Daud waktu dia jadi raja. Bahwa ternyata ayat ini bukan ditulis Daud waktu dia lagi tinggal di istana yang besar dan punya kekayaan yang melimpah. Bahwa ternyata ayat ini ditulis oleh Daud bukan ketika dia menjadi panglima perang yang sukses, yang punya posisi yang tinggi, pengaruh yang besar, pasukan yang banyak. Ternyata ayat ini ditulis oleh Daud bukan ketika dia lagi punya semua itu. Menurut cerita sejarah aslinya, ayat ini ditulis oleh Daud
waktu dia masih sangat muda. Nah, sekarang izinkan saya menjelaskan siapa Daud waktu dia masih muda. Daud waktu masih muda, dia seorang anak muda yang miskin sekali. Dia bukan tinggal di ibu kota yang besar Yerusalem. Dia tinggal di sebuah desa yang kecil yang bernama Bethlehem. Dia bukan tinggal di keluarga yang kaya raya dan memiliki semuanya. Dia tinggal di keluarga yang miskin dan sederhana yang bernama Isai papanya. Dia bukan punya, dia nggak punya apa-apa. Alkitab bilang dia cuma punya 2-3 ekor domba. Dia nggak punya peternakan domba. Jadi dia hidup di tengah-tengah kondisi yang sangat berkekurangan. Kurang fasilitas, kurang kekayaan, bukan di kota besar, tinggal di desa yang kecil, tinggal di rumah yang sederhana. Bahkan kita tahu ceritanya dia juga adalah anak yang tidak disayang sama orang tuanya. Tadi kita baca di ayat sebelumnya, papanya Isai keluarkan semua anak kakak-kakaknya Daud. Daud nggak ada. Mungkin dalam bahasa sederhana, mungkin buat papanya Isai berkata Daud itu nggak penting. Tampilannya nggak menarik, yang ini yang menarik. Bayangin, dia jadi anak, kalau bahasa kita sekarang yang anak broken home. Dia kurang kasih sayang, dia kurang perhatian, dia kurang fasilitas, dia nggak punya kesempatan. Dia tinggal di tempat yang sederhana. Dia tinggal di desa yang terpencil, yang kecil namanya Bethlehem. Dan ini yang penting. Di tengah-tengah situasi itu, ini yang dia bilang. Aku bersyukur kepada Tuhan. Karena apa dia bilang? Karena kejadianku dahsyat. Wow. Waktu saya mengerti prinsip ini, itu merubah semua hidup saya. Ternyata waktu Daud bilang gini, saya bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah menjadikan saya dahsyat dan ajaib. Ternyata waktu tahu Daud bilang dahsyat dan ajaib, itu bukan dari apa yang di tangannya dia. Orang banyak berpikir, kalau saya punya baju yang mahal, baru saya berharga dalam hidup ini. Kalau saya punya sepatu yang bagus, kalau saya tinggal di rumah yang besar, kalau saya punya keluarga yang baik, yang sempurna, kalau saya punya fasilitas yang banyak, baru saya berharga dalam hidup ini. Kalau saya punya segala-galanya, kalau saya bisa buat apa saja, baru saya adalah berharga. Tapi Daud mengajarkan sebuah prinsip penting, bahwa keberhargaan Anda dan saya, keberhargaan kita bukan dari apa yang di tangan kita. Keberhargaan kita bukan dari apa yang kita miliki dalam hidup ini. Tapi Daud lagi bilang begini, saya berharga bukan karena apa yang saya punya. Karena waktu Daud ngomong itu, dia nggak punya apa-apa. Tapi alasan Daud kenapa masih tetap bilang bahwa saya berharga karena ini, kata Daud. Karena saya punya Tuhan dalam hidup saya. Keberhargaan Daud bukan karena merek baju yang dia punya. Keberhargaan Daud bukan karena jumlah followers, jumlah yang nge-likes, gak pusing buat Daud. Karena Daud belajar bahwa yang buat saya berharga bukan follower saya, yang buat saya berharga bukan berapa banyak yang nge-likes, yang buat saya berharga bukan brand yang saya punya, tapi yang buat saya berharga adalah karena Yesus, Tuhan, telah menebus hidup saya, telah memilih kehidupan saya, dan memberikan masa depan dalam kehidupan saya. Saya bersyukur saya bukan Daud. Kalau saya jadi Daud dalam situasi tersebut, mungkin mazmur yang keluar akan berbeda, teman-teman. Mungkin saya akan berkata mazmurnya adalah saya benci sama Tuhan, karena saya berasal dari keluarga yang miskin. Saya benci dan kecewa sama Tuhan, karena saya punya orang tua yang gak sayang sama saya. Saya kecewa dan marah sama Tuhan, karena saya gak punya apa-apa dalam hidup ini. Hari itu realitanya Daud gak punya apa-apa, dia kurang semuanya, dia gak punya fasilitas, tapi ini yang jadi belief dan percaya dia, bahwa saya diciptakan Tuhan berharga. Bukan dari apa yang saya punya. Yuk saya ajak kita untuk mulai melihat diri kita dengan cara yang berbeda. Bukan merek bajumu yang buat engkau berharga. Bukan berapa banyak yang follow engkau yang buat engkau berharga. Tapi hari ini kita belajar, firman Tuhan bilang gini, karena darah yang sangat mahal, yang bahkan apa yang kita punya semuanya nggak mungkin bisa tebus itu. Itulah yang Yesus telah buat dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena buat Tuhan kita ini berharga. Buat Tuhan kita ini penting dalam kehidupan kita. Itu yang Daud coba sampaikan, bahwa saya bersyukur kepada Tuhan karena kedahsyatan dan keajaiban itu
bukan dari apa yang di tangan saya, tapi dari Tuhan yang hidup di dalam hidup saya. Mari mulai lihat diri dengan cara yang berbeda. Yang pertama adalah apa? Saya berharga dalam hidup ini. Tapi Daud juga bilang berkata bahwa dia bukan cuma berharga, tapi dikatakan bahwa saya berbeda, kata Daud. Ya, satu hal yang kita perlu belajar bahwa kita memang berbeda. Kita nggak sama dengan yang lain. Yang jadi masalah hari-hari ini, orang selalu berusaha pengen jadi orang lain. Coba ya saya hidup di keluarga yang seperti dia. Coba ya badan saya seperti badannya dia. Coba ya warna kulit saya seperti warna kulit dia. Coba ya nasib saya seperti kayak nasibnya dia. Tapi hari ini kita perlu belajar bersama-sama teman-teman bahwa setiap orang diciptakan Tuhan berbeda satu sama lain. Setiap orang diciptakan Tuhan nggak sama. Kata yang dipakai adalah otentik. Setiap kita itu otentik. Otentik artinya memang nggak ada yang sama dengan kita. Semuanya kita diciptakan dengan cara dengan keragaman dan keperbedaan yang sangat-sangat besar dalam kehidupan ini. Kita itu bukan produk masif. Nah itu maksud saya. Kita bukan masif produk gitu ya. Di sorga itu nggak ada pabrik menciptakan manusia. Sekali cetak 1.000 manusia dikirim ke bumi. Nggak ada seperti itu. Alkitab berkata kita dipersiapkan, dilahirkan dari janin satu persatu. Makanya dalam hidup kita ada yang namanya DNA atau DNA. Yang sampai hari ini bahkan seluruh riset terbaik di dunia telah membuktikan dari sekian miliar manusia di muka bumi ini, tidak ada satupun manusia yang punya DNA yang sama dan identik. Wow. Cuma kita masih membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita masih mau melihat diri kita dengan orang lain. Tapi hari ini kita perlu belajar prinsip yang kedua bahwa memang saya berbeda. Memang saya nggak sama. Makanya Daud bilang begini, engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Dia pakai kata yang sangat private banget. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Daud lagi menyampaikan prinsip yang penting bahwa saya dilahirkan sendiri-sendiri di dunia ini. Kita nggak sama memang. Kita dilahirkan dengan berbagai macam perbedaan. Nah hari ini kita perlu belajar. Kadang-kadang ada orang yang berharap pengen jadi orang lain. Ada orang yang berharap pengen ada di hidup orang lain. Tapi hari ini kita belajar bersama-sama. The best of me adalah siapa kita hari ini. The best of me adalah apa yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita. Mau rambutmu keriting, lurus, kepang 5, kepang 10, mau warna kulitmu putih, ungu muda, abu-abu tua, merah kuning, apapun kita, siapapun kita, hargailah diri kita karena that's the best of you yang Tuhan telah taruh dalam hidupmu di dunia ini. Ini prinsip yang penting untuk kita bisa menang dalam hidup dan mengerjakan panggilan Tuhan. Kalau enggak, kita akan berputar-putar dengan pemikiran seandainya, coba saja, mungkin saja, kalau aja saya hidup enggak seperti ini, enggak ada yang bisa seperti itu. Tuhan telah mempersiapkan semuanya ditenun dalam kandungan ibu kita berbeda-beda. Saya tuh sangat suka banget, makanya ini salah satu hal yang membuat saya bangga ya, menjadi anak Indonesia gitu ya. Karena saya sangat-sangat suka banget dengan salah satu produk dari Indonesia yang namanya kain batik. Saya suka banget pakai batik gitu ya. Kalau saya lagi pergi ke beberapa kota, saya akan pasti menyempatkan diri untuk bisa mencari keberagaman batik-batik yang ada di Indonesia gitu ya. Nah satu kali saya sedang pelayanan di kota Cirebon. Nah, selesai saya pelayanan di kota Cirebon, gembala sidangnya nanya saya, Pak, nanti habis makan siang mau jalan-jalan kemana? Nah, saya langsung bertanya, Pak, di sini ada toko batik yang bagus nggak? Oh baik Pak, saya akan antar ke sana. Ya sudah, kami datang ke sebuah toko batik di daerah Cirebon. Nah waktu saya masuk ke sana, saya langsung dilayani oleh seorang staf yang ada di sana. Dia tanya sama saya, Pak, mau beli batik jenis apa? Gitu ya. Waduh, saya juga bingung. Nah, tapi saya nggak mau kalah, saya langsung bilang lagi, memangnya ada batik jenis apa aja Mbak? Nah saya tanya gitu. Oh, sini Pak, saya diajak ke sebuah ruangan. Nah itu ada batik ditumbuk gitu ya. Nah dia baru bilang, Pak, kalau yang ini namanya batik cetak.
Jadi dibuatnya ini didesain, lalu dipakai mesin komputer, langsung dicetak Pak. Sekali cetak keluarnya banyak Pak. Nah makanya ini kalau Bapak lihat di satu baris, satu tumpuk ini batiknya semua. Nah ini semua modelnya sama persis Pak. Yang di sebelah sini juga sama persis. Nah makanya kalau kayak Bapak nih ya, dia bilang langsung kalau kayak badan Bapak nih kayaknya satu kain nggak cukup nih Pak. Nah ini cocok nih Pak gitu ya. Dua kain minimal gitu ya. Maksud lo saya bilang gitu ya. Nah kayaknya cocok nih buat Bapak nih, dia bilang gitu. Oh, cara buatnya jadi begitu ya Mbak? Iya, cara buatnya pakai mesin, dicetak, didesain dulu, baru keluar, baru jadi kain batiknya. Oh, begitu. Oke, oke. Terus saya tanya lagi, lalu ada kain yang lain nggak Mbak? Oh, Bapak mau cari yang lain? Ada Mbak. Pak, ikut ke saya. Jadi saya dibawa ke ruang sebelah, ada lemari kayu, dan ada batik-batik lagi yang ada di situ. Nah, terus dia bilang, Pak, kalau ini namanya bukan batik cetak. Ini namanya adalah batik tenun. Oh ya? Maksudnya gimana? Ini buatnya nggak pakai mesin, Pak. Lalu cara buatnya bagaimana? Nah, Bapak lihat ke sebelah sana, ada jendela. Coba Bapak intip di balik jendela tersebut. Saya jalan ke jendela, dan saya mengintip di balik jendela tersebut, ada kira-kira 20 embok-embok ya, nenek-nenek tua gitu tahu ya, lagi duduk, tahu biasanya colok-colok-colok, tiup-tiup, baru mulai gambar. Nah, mbaknya bilang, ini mereka yang buat, Pak. Mereka buatnya satu-satu, dia bilang. Bahkan saya ditantang begini, Bapak silakan ubek-ubek seluruh batik di ruangan ini. Saya jamin 100%, Bapak tidak mungkin menemukan dua batik yang sama persis. Yang mirip mungkin ada Pak, tapi yang identik sama persis, Bapak nggak mungkin bisa menemukannya. Kenapa? Karena ini ditenun Pak. Ini dibuatnya satu-satu Pak. Wow, saya bilang, oke. Lalu saya coba pertanyaan paling penting kan dalam proses ini. Piro harganya Mbak? Nah gitu ya, harganya berapa Mbak? Gitu ya. Oh baru dijelasin. Oh Pak, kalau batik yang cetak tadi, yang di depan tadi itu, satu kain itu rata-rata 250 sampai 250 ribu satu kain. Oke. Nah kalau yang ini, yang tenun saya tanya. Nah kalau yang tenun ini Pak, paling murah dia bilang harganya 3 juta rupiah. Saya kaget, hah? Kok mahal banget Mbak? Ya ulang lagi, dia bilang gini, karena ini ditenun Pak. Tiba-tiba saya teringat ayat yang kita baru baca. Daud bilang begini, engkau menenun aku dalam kandungan ibuku. Jadi Daud lagi bilang begini, apapun, seperti apapun kita dilahirkan di dunia ini, kita dilahirkan dengan sebuah nilai yang sangat berharga sekali. Karena kita bukan dicetak dan diadakan di dunia, tapi kita ditenun masing-masing dalam kandungan ibu kita sampai kita lahir dalam hidup ini. Ini prinsip yang akan menjadi landasan yang kuat, sehingga kita akan berjalan tanpa pengen jadi orang lain, membanding-bandingkan diri sama orang lain, sadar bahwa this is the best of me. Saya tahu bahwa ini yang terbaik, karena saya berharga yang Tuhan telah taruh dalam kehidupannya. Permasalahannya jujur, kalau jujur memang hari-hari ini kita sedang berhadapan dengan banyak generasi muda yang merasa bahwa dirinya nggak berharga. Atau bahkan merasa bahwa keberhargaan dirinya hanya berdasarkan fasilitas atau realita apa yang dia punya. Tapi di sini kita belajar, semua statement Daud yang dia sampaikan mengarah kepada keberhargaan saya dan keberbedaan saya itu bukan karena realita hidup saya, tapi karena Tuhan memang dari awal telah mempersiapkan saya berbeda. Saya pun pernah mengalami perjalanan kehidupan yang merasa kayaknya saya nggak berharga, dan kayaknya saya bukan siapa-siapa. Masa lalu saya nggak beda jauh dengan adik saya Yeri. Saya 9 tahun pakai narkoba. Saya mulai pakai narkoba dari kelas 5. Saya mulai habis-habisan semua dan kehilangan semuanya. Habis gitu, dari cuma coba-coba, mulai hancur dan mulai nggak ada semuanya. Sampai saya berjuang bisa lulus sekolah, tapi waktu saya kuliah makin berantakan hidup saya,
hancur habis-habisan, sampai akhirnya narkoba menghancurkan pendidikan saya, menghancurkan pekerjaan saya. Tapi yang sampai akhirnya saya udah nggak punya apa-apa lagi, hidup mulai berubah ya, nggak punya semua, jadi pencuri, nyuri uang di rumah, jual-jualin barang-barang di rumah, habisin semua barang-barang yang ada. Orang tua saya punya, papa saya punya medali-medali emas, SEA Games, piala-piala sepak bola, semuanya habis saya jual. Barang-barang berharga, saya pernah sekali buat open house di rumah gitu ya. Saya suruh orang-orang datang, keluarga saya lagi liburan di luar kota, saya suruh orang masuk, ayo silakan dipilih barang-barangnya semua. Sampai orang-orang semua mulai menghabisi, menjarah habis barang-barang di rumah saya gitu ya. Sampai akhirnya yang paling parah adalah ketika narkoba juga menghancurkan keluarga saya. Jadi dulu di rumah itu yang namanya berantem tuh hal yang biasa banget. Saya dengan mama saya bisa menangis di kamarnya setiap hari karena kondisi di luar nggak nyaman banget. Saya punya adik perempuan, dulu dia punya tempat persembunyian namanya kamar mandi. Setiap hari dia cuma menangis, nggak mau keluar kamar mandi karena di luar kondisinya hancur semuanya karena narkoba. Adik saya namanya Yeri, kalian mungkin udah dengar ceritanya. Sama hancur habis-habisan dan nggak bisa lagi habis. Saya dengan papa saya hari itu, yang namanya berantem itu kayaknya hal yang biasa banget gitu ya. Yang namanya kursi patah, pintu jebol, lemari hancur, asbak terbang, itu kayaknya menjadi hal yang lumrah di rumah gitu ya. Setiap pagi pembantu di rumah kami kalau bangun tidur harus membersihkan beling-beling pecah sisa berantem semalam. Kadang-kadang tukang furniture datang ke rumah membenarkan pintu yang jebol, kursi yang patah dan semuanya. Sampai satu malam, buat saya ini adalah malam yang cukup terendah di hidup saya gitu ya. Saya lagi ribut besar dengan papa saya. Saya berasa sakau, saya sakit, minta duit nggak dikasih, ribut besar pada malam hari itu. Cuma kondisinya malam hari itu kita berdua udah pegang pisau dan hampir saling baku bunuh di situ. Cuma akhirnya saya memutuskan nggak jadi tusuk papa saya. Akhirnya saya lempar pisau saya dan saya kabur dari rumah. Jadi dulu saya punya rumah, sekarang saya nggak punya rumah lagi. Dulu saya punya tempat tinggal, sekarang saya nggak punya tempat tinggal lagi. Saya tinggal hidup di jalan, berbulan-bulan saya hidup cuma dengan satu baju di badan saya. Saya nggak bisa makan, saya kalau mau makan, saya pergi ke rumah makan, cuma ambil makanan sisa dari bekas orang sisa makan. Saya tidur di halte bus, saya kehilangan semuanya, habis sampai sehabis-habisnya. Jadi saya tahu persis rasanya jadi anak muda yang nggak punya harapan. Saya tahu persis rasanya jadi anak muda yang nggak punya masa depan. Hari itu ini yang saya belajar. Mungkin saya nggak berharga. Mungkin orang lain yang lebih pantas. Saya mah udahlah nggak mungkin. Itu yang saya alami dalam kehidupan saya. Sampai satu hari, perjumpaan saya dengan sepasang suami istri. Dan mereka boleh bercerita dengan saya. Dan mereka mulai bilang, Ben, ada pribadi yang sangat mengasihi kamu. Dan waktu itu saya mulai memutuskan, yang mana om, saya tanya gitu ya. Dan dia mulai bilang bahwa namanya Yesus. Singkat cerita, saya mengambil sebuah keputusan untuk menjumpai Yesus dalam hidup saya. Dari kecil saya udah Kristen, tapi hari itu saya datang sama Tuhan dengan cara yang berbeda. Dan keputusan saya untuk berserah kepada Yesus, itulah yang menyelamatkan hampir seluruh kehidupan saya. Singkat, saya masih ingat, saya lagi nangis, narkoba di tangan saya, tapi tiba-tiba saya lempar semua narkoba aja, dan saya pertama kalinya saya berdoa. Meskipun saya dari kecil Kristen, saya nggak pernah berdoa. Mohon maaf ya, dulu aja Alkitab kertasnya saya robek buat linting ganja, apalagi berdoa gitu ya. Jadi saya coba bilang, Yesus saya nyerah. Yesus tolong saya udah nggak mampu lagi sama apa yang saya hadapin. Dan sejak hari itulah keputusan saya datang kepada Yesus. Itu yang saya belajar. Dia merubah hidup saya. Dia mengambil keputusan memulihkan kehidupan saya. Ini nih, meskipun realitas saya belum berubah. Saya dalam kondisi yang paling hancur, kehilangan semuanya. Tapi tiba-tiba saya merasa berharga hidup saya. Meskipun saya belum punya apa-apa, tapi ketika Yesus lahir di hidup saya merasa jadi, oh ternyata saya masih dihargai. Ternyata saya masih punya nilai dalam hidup ini. Bukan dari apa yang saya punya, tapi karena apa yang Tuhan telah taruh dan Tuhan telah buat dalam hidup saya.
Itu mulai menjadi sebuah awal perjalanan dalam panggilan Tuhan dalam hidup saya. Dan sejak hari itu, hidup saya berubah total sampai hari ini. Apa yang dulunya hancur dan hilang, Tuhan kembalikan lagi semuanya. Pertama, kesehatan saya sehat dan saya sembuh sampai hari ini. Peristiwa itu terjadi kira-kira tahun 1999. Mungkin masih ada yang belum lahir bahkan di sini pada saat itu. Dan sampai hari ini, berarti udah berapa tahun tuh? 22 tahun, mau 23 tahun. Sampai hari ini, janji Tuhan gak punya masa expire dalam kehidupan saya. Apa yang dia telah mulai, dia terus kerjakan sampai hari ini. Saya sehat, saya kuat, dan saya punya hidup yang berbeda. Lalu saya dipulihkan dengan keluarga saya kembali. Saya pulang, saya menangis di kaki orang tua saya. Dan kalau mungkin gak disembuhkan, ya orang tua saya bisa bercerai dan habis kami semua. Tapi hari itu Yesus memulihkan kembali keluarga kami. Lalu juga pendidikan saya dipulihkan kembali, saya bisa sekolah lagi, bahkan saya bisa sekolah di luar negeri. Hampir 5 tahun saya tinggal di negara Singapura, dan saya nggak pernah bermimpi hidup saya berpindah pada waktu itu ya, dari satu pulau pada pulau lain, satu negara kepada negara lain, dan dibawa Tuhan dengan cara yang berbeda. Ini yang saya belajar dalam perjalanan kehidupan ini, bahwa mungkin saya nggak bisa rubah masa lalu saya. Orang-orang bilang saya mantan penjahat, orang-orang bilang saya gagal, saya terima itu. Tapi yang saya tahu waktu saya berjalan bersama Yesus, saya bisa merubah. Dan itulah yang menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Bahwa identitas yang baru akan melahirkan sebuah panggilan dalam setiap kehidupan kita. Makanya Daud berkata, saya berharga. Tapi Daud juga saya berbeda. Tapi yang ketiga, yang terakhir, dia bukan cuma bilang saya berharga, dia bukan cuma bilang saya berbeda, tapi yang ketiga dikatakan begini, saya pun bertujuan dalam hidup saya. Sebenarnya ayat 16 ini, dia katakan begini, di dalam kitabmu semuanya, oke, garis bawah kata itu ya, semuanya, bukan setengah-setengah, bukan sedikit-sedikit, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ternyata inilah yang membuat Daud bisa bersyukur. Karena ternyata inilah yang membuat Daud bisa berani berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Karena Daud lagi bilang begini, di dalam kitabnya Tuhan, semua telah tertulis hari-hari yang bahkan satu pun belum terjadi, tapi telah ditetapkan dalam hidup Tuhan. Di sini saya mulai mempercayai bahwa Tuhan punya panggilan dalam setiap kehidupan kita. Bahkan mungkin mata kita belum bisa lihat hari ini. Bahkan mungkin kita belum buat apa-apa hari ini. Bahkan mungkin satu pun belum terjadi hari ini. Tapi kita percaya di dalam kitab Tuhan telah tertulis semuanya. Hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum satu pun ada daripadanya. Daud lagi bilang begini, hari ini boleh saya nggak punya apa-apa. Hari ini boleh saya punya keluarga yang nggak sayang sama saya. Hari ini boleh saya nggak punya kesempatan seperti orang lain. Tapi saya percaya bahwa apa yang saya nggak lihat dengan mata saya hari ini, bukan berarti tidak Tuhan persiapkan dalam hidup saya. Ini yang kita mesti putuskan hari ini, kita mau percaya teman-teman. Kita cuma mau percaya apa yang mata kita lihat hari ini. Mungkin yang mata kita lihat hari ini adalah orang tua yang nggak sempurna. Mungkin masa lalu yang hancur. Mungkin kehidupan yang kayaknya nggak jelas. Mungkin fasilitas yang sangat kurang. Kita mau lihat hidup ini dari apa yang mata kita lihat. Tapi atau apa yang Daud bilang begini, semua yang belum terlihat telah tertulis di dalam kitabnya Tuhan. Atau kita mau memilih mempercaya apa yang telah tertulis dalam kitabnya Tuhan, yang mungkin hari ini kita belum lihat. Waktu Daud mempercayai prinsip ini, itulah yang membuat dia bisa menjadi raja satu hari nanti. Itulah yang membuat dia tetap bisa mempercayai panggilan yang Tuhan telah bawa dalam kehidupannya. Itu sisi yang berikutnya, bicara soal panggilan. Bagaimana itu kan nggak terjadi dalam merubah telapak tangan. Ada proses demi proses.
Dan kita bisa belajar dari mengalahkan Goliat, menjadi kejar-kejar oleh Saul, sampai akhirnya bisa menggantikan posisi Saul. Itu proses pembelajaran yang luar biasa. Tapi hari ini kita belajar bahwa, yuk, sebelum kita mengejar bertujuan, kita perlu sadar bahwa kita itu berharga dan kita itu berbeda. Sehingga waktu kita memahami prinsip ini, kita akan seperti kayak sedang membangun sebuah landasan fondasi yang kuat. Sehingga kita nggak akan mudah kalah dalam hidup. Kita nggak akan mudah kalah dalam tantangan-tantangan yang nanti di depan akan kita hadapi. Karena kita punya fondasi dan dasar yang kuat untuk mengerjakan panggilan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya berharap ketiga pesan ini berharga, berbeda, dan bertujuan. Saya nggak tahu mungkin teman-teman sudah pernah dengar apa belum, karena ini ya kalau teman-teman udah ngundang rekan-rekan saya kayak Pastor Ferry Felani, sama Yeri dan semua ini, karena memang ini adalah topik yang kita akan bahas terus kemanapun juga. Karena memang generasi harus menemukan keberhargaannya, keberbedaannya, dan kebertujuan yang Tuhan telah taruh dalam hidupnya. Sehingga kita bisa mengerjakan semuanya sampai selesai. Saya berharap ini bisa menolong teman-teman semuanya untuk bisa tetap terus mempercayai bahwa Tuhan telah mempersiapkan kita sungguh-sungguh demi panggilan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada host yang tercinta. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembalikan. Thank you.